Silakan duduk. Shavuatov, selamat hari Minggu. Shalom. Besem Yeshua Hamasya. Wow, luar biasa. 2022 adalah the years of healing and restoration. Dan kita akan alami tema ini day by day dalam hidup kita. Amin. April 2022 tema YS adalah relationship. Dan kalau ada satu hal yang penting dalam kitab suci, maka itu adalah relationship. Itu adalah hubungan. Ya, dan hubungan kita dengan Tuhan adalah unilateral. Listen to me. Saya ulangi. Hubungan kita dengan Tuhan adalah unilateral. Adalah hubungan satu pihak kepada pihak yang lain. Ekstrim saya mau katakan begini. Tuhan cinta saudara. Tanpa saudara cinta Tuhan, Dia tak berhenti mengasihimu. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Itu namanya hubungan unilateral. Dia yang memilih kita. Itu unilateral, bukan kita yang pilih Dia. Yesus mati di Kalvari ketika kita masih berdosa. Itu unilateral. Unilateral itu adalah one way from heaven to the earth. Dari surga ke bumi, one way. Lalu kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diberkati berlimpah-limpah, lalu kita bersyukur kepada Tuhan dengan persembahan kita. Hari ini saya belajar satu hal yang saya malu. Tadi pagi Diaken Yudi yang jemput saya di hotel, terus bawa saya untuk melayani di cabang. Sudah tahu, berdua parkir di belakang supaya nanti waktu keluar tidak terhalang. Saya keluar dari mobil, dia masih di dalam, lama di situ. Ternyata dia hitung uang, ambil uang segepok. Saudara yang dia lakukan, semua yang jaga keamanan di bawah situ dikasih satu-satu. Saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya lagi yang di dalam dikasih uang satu. Saya malu jadi pendeta 40 tahun. Belum pernah saya lakukan itu di tempat parkir. Dari Makassar saya akan lakukannya. Wih, itu luar biasa. Itu sederhana. Tapi sentuhannya begitu kuat sekali. Wah, hari Kamis saya datang siang. Bawa ke hotel yang mewah sekali. Itu kalau di Yunani semalam bisa 10 juta itu hotel ya. Istirahat, lalu sore dijemput khotbah di rumah penyembahan. Tapi waktu dari hotel ke rumah penyembahan, itu something wrong in my heart. Jadi hati saya kok tidak plong ya. Ada apa? Saya lagi berpikir saya ini ada masalah apa dalam penerbangan ke Makassar atau apa yang saya lupa di hotel. Jadi Diaken Graham Pat yang jemput saya, namanya Hans juga. Saya kira dia yang niru saya, kan saya lebih tua. Jadi sampai di gedung, saya masih gelisah dan saya tidak mau turun. Kalau tidak sukacita, saya tidak mau turun. Jadi parkir mobil di depan gedung persis. Dia lihat saya, turun pastor, saya tidak mau turun. Sampai saya ketemu ada apa dengan saya, kok gelisah? Saya pikir satu-satu. Tiba-tiba muncul di hati saya. Kau sudah datang dari siang, sudah istirahat, malam mau khotbah. Belum kulo nuwun, belum menyapa,
yang punya rumah, Bunda Elisa, Pastor Elisa Tampilang. Jadi saya datang itu tidak kasih tahu. Jadi dari siang sampai sore itu ternyata itu. Jadi saya ambil handphone di dalam mobil itu jemaat sudah menutupi orang masuk ke gedung. Saya kabarin pastor dulu. Agak bercanda. Mohon izin pastor, saya memasuki wilayah pastor. Plong. Saya khotbah itu di rumah penyembahan seperti khotbah terakhir. Jadi bayangkan, padahal berdua tidak masalah. Saya tidak kontak saja bermasalah buat saya. Jadi hubungan itu penting luar biasa dalam hidup kita. Amin. Maka Yesus mati supaya mendamaikan bumi dengan surga. Yesus mati supaya yang bermusuhan dengan Bapa didamaikan. Dan itu blessing. Ya, saudara tahu, relation itu sebenarnya saya buat statement yang tidak umum supaya diingat. Sebenarnya saya sedang menjarah senior Pastor Elisa Tampilang. Karena kitab suci berkata begini, dengar baik ya. Kalau kita menyambut seorang nabi, maka kita terima berkat nabi. Itu ajaran Yesua. Kalau kita nyambut orang benar, kita terima berkat orang benar. Kalau kita menyambut seorang yang kecil karena dia adalah murid Yesus, dengan air sejuk 1 gelas, kata firman, maka tidak pernah hilang pahalanya. Jadi kalau Anda menyambut, hatimu menyambut seorang hamba Tuhan yang diurapi, Anda sebenarnya menjarah blessing dari hamba Tuhan itu, dan dia terima berkat yang baru. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Bangun hubungan. Halis kita dengan surga saja didamaikan, masa kita dengan tubuh Kristus kita tidak didamaikan. Dan satu lagi, dengar baik, sebenarnya Tuhan sudah sediakan berkat yang berlimpah bagi orang percaya. Tetapi kita tidak tahu caranya. Bukan dosa loh ya, tidak tahu caranya. Yaitu membangun hubungan dengan orang-orang benar, orang-orang yang diberkati. Serius saudara. Karena dari situ kita diberkati Tuhan. Haleluya. Yesus mati di kayu salib untuk darahnya mensucikan kita. Tema April. Kolose 1 ayat 19 sampai 22. Saya baca hanya satu ayat saja karena tadi pagi saya udah khotbah. Jadi satu saja. Saya ingin memberikan beberapa catatan untuk saya masuk khotbah yang baru. Saya khotbah 4 kali hari ini di sini. Dan di bawah tema yang sama, konten yang berbeda. Kolose 1 ayat 22. Perhatikan ini. Ini the blood of Christ. Sekarang telah didamaikan di dalam tubuhnya, tubuh jasmaninya, melalui kematiannya, untuk menjadikan kamu kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Karena kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya, maka lihat ayat 21 di atasnya. Ini luar biasa. Kamu yang dahulu menjauhkan diri dan memusuhinya dalam pikiran serta perbuatan yang jahat, tapi sekarang kan sudah didamaikan. Ayat 20. Perhatikan. Nah, oleh Kristus diperdamaikan dengan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di Makassar maupun yang di surga. Kan bacanya begitu. Yang di bumi dan yang di surga. Yang bermasalah itu kan di bumi. Masalahnya Yesus Masias selesaikan. Sehingga kita punya akses ke surga. Amin. Maka yang tadinya hubungannya unilateral sekarang menjadi bilateral. Hubungan timbal balik, sorga ke bumi,
dan kita ke sorga dengan pujian dan penyembahan dan ibadah kita. Amin. Haleluya. Ingat, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita beribadah, maka kita yang di bumi sedang bergabung dengan semua makhluk kekal di surga dan menyembah Yesus HaMasiah. Itu kalau bukan darah Kristus yang menyucikan kita, tidak pernah bisa. Ada 2 covenant. Mari kita lihat 2 covenant. Kalau masih ada sedikit waktu, maka saya akan tutup dengan sebuah pesan yang baru. Namanya Elohim Hamakom. Elohim Hamakom. Kita mulai dengan 2 perjanjian yang berhubungan dengan relationship. Kita lihat Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 56. Yohanes. Ya, siapa makan tubuhku dan minum darahku, hari Jumat pasti ada seder Adonai atau perjamuan Tuhan, yang kita sebut perjamuan suci. Senior datang ya, Pastor Yusuf Hadi Siswantoro datang. Sekali lagi saya mau ketemu saudara. Saudara, sambut dalam hati saudara orang-orang yang diurapi, dipakai Tuhan, maka blessing mereka akan tertransfer ke kita. Serius, saya kalau ke luar negeri tidak pernah keluarkan uang, dibayarin, dikasih mobilnya untuk saya pakai, karena saya punya hubungan dengan orangnya. Kalau saya tidak kenal siapapun kan masalah itu, ya. Baik, ini perjanjian di dalam perjamuan. Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi garis bawahi, hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini namanya covenant. Ini namanya perjanjian. Ayat selanjutnya. Sebab tubuhku sungguh-sungguh makanan dan darahku sungguh-sungguh minuman. Ini kata Yesus, bukan tafsir. Ayat selanjutnya. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow, ini luar biasa. Jadi ada 3 covenant. Yang pertama adalah hidup yang kekal. Yang kedua, aku bangkitkan dia pada akhir zaman. Dan yang ketiga, kita dalam Kristus, Kristus dalam kita. Dan itu perjanjian, bukan maunya kita. Semua kita yang in Christ itu adalah perjanjian. Amin. Namanya perjanjian roti, berit lehem. Maka begini, saya akan beri contoh, yang mudah dimengerti ya. Jadi gini, di dalam Paskah itu ada perjamuan. Bagi orang Yahudi Taurat Musa, mereka makan roti tidak beragi, mereka makan daging domba dibakar dan minum anggur. Dan pada waktu mereka pegang roti yang tak beragi untuk dimakan oleh mereka yang di luar Kristus ini ya, maka mereka berkata begini, Baruk Ata Adonai Melech HaOlam. Diberkatilah Adonai atau Yahweh Elohenu, Tuhan kita, Melech HaOlam, Raja atau penguasa semesta alam. Hamotzi Lehem Min Haaretz. Sekali lagi. Hamotzi Lehem Min Haaretz. Sekali lagi. Supaya diingat ya. Hamotzi Lehem Min Haaretz. Diberkatilah Yahweh Sefaot, pencipta langit dan bumi, yang memberi kami roti dari bumi untuk kami makan.
hamotzi lehem min fa'aret. Ya, terserah dia. Apakah YHS begitu? Never ever. YHS terima roti dan berkata, ini adalah lehem hamayim samayim. Inilah roti hidup yang turun dari surga. His name is Jesus Christ. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Dan siapa yang makan, dia punya hidup yang kekal. Siapa yang makan, aku bangkitkan dia. Siapa yang makan, dia stay in me forever and ever. Dan kalau kita sudah stay in Christ, Anda tidak pernah bisa keluar. Karena itu covenant. Oh, powerful. Yang kedua, mereka kan pakai 4 cawan itu ya. Saya tidak kupas satu persatu. Ini tinggal 9 menit loh. Ya. Merasa belum khotbah, baru pemanasan. Nah, dengar baik. Jadi, lalu dia ambil anggur dan dia berkata, sama. Jadi doa makannya sama. Baruk ata Yahweh Elohenu. Terpujilah Yahweh Tuhan kita. Melech haolam, penguasa alam semesta langit dan bumi. Lalu dia berkata begini, nah, beri perih hagafen fa'aret, yang memberi kami anggur dari tanah perjanjian untuk kami minum. Udah terserah dia. Tapi ketika kita terima anggur, Yesus berkata, ini adalah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Beda kan? Beda dong. Beda. Dia makan roti, dia bilang roti dari bumi. Dia minum anggur, dia bilang anggur dari bumi. Kita terima roti yang sama, anggur yang sama. Kita berkata, ini adalah perjanjian tubuh Kristus. Ini adalah perjanjian darah Kristus buat semua orang percaya. Amin. Kalau begitu, yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita tuntas dan sempurna. Saya mau tegaskan gini, jangan pernah kita berpikir lagi bahwa saya tidak atau belum diberkati, belum disembuhkan dan dipulihkan karena saya belum memenuhi syarat. Kalau Anda berpikir seperti itu, 100% itu kitab Taurat. Karena kitab Taurat mengharuskan mentaati syarat, baru punya akses kepada perjanjian Tuhan. Bahkan kalau mereka tidak memenuhi syarat, maka mereka dibinasakan. Apakah iman kita adalah syarat untuk kita disembuhkan dan diberkati dan dipulihkan? Bukan. Iman bukan syarat. Sebab kalau kita beriman, itu juga karena anugerah. Amin. Yesus yang memilih kita. Dia yang beri kita iman. Tidak seorang pun datang kepadaku, kata Yesus, kalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi kita percaya Mesias adalah Tuhan, itu juga anugerah. Tadi kita baca dia mensucikan kita. Kalau ada syarat orang diberkati harus hidup suci. Nah, suci di dalam Taurat kan mereka berusaha untuk suci. Sampai nyembelih hewan untuk darahnya mensucikan mereka. Kita di dalam anugerah perjanjian baru, Yesus menyucikan kita. Kalau toh itu syarat, maka Yesus yang memenuhi syaratnya supaya kita terima blessing perjanjian dari Bapa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang selesaikan sempurna buat kita. Satulah, ketaatan adalah syarat. Pastor, kalau tidak taat tidak diberkati. Betul. Ulangan 28, kalau tidak taat hari ini tidak bisa diberkati.
Nah, bagaimana dengan kita? Saya mau katakan, ketaatan harus. Tetapi Tuhan yang beri kepada kita kemauan dan kemampuan untuk taat. Jadi ketaatanku bukan usahaku, tetapi adalah anugerah. Amin. Kita bawa persembahan itu karena Tuhan sudah berkati kita. Ya, kita bawa persembahan karena Tuhan sudah berkati kita. Maka kita thanksgiving to the Lord. Dengan kita bring sacrifice, kita bawa persembahan. Maka saya katakan begini, kalau memang persembahan kita adalah ucapan syukur kita, itu berarti persembahan kita mewakili ucapan syukur kita. Sekali lagi, muka saudara jadi berubah begitu ya. Persembahan kita mewakili ucapan syukur kita. Teman saya baru saja ulang tahun pernikahan yang ke-31. Itu barangnya di rumah, hordennya saja dari Italia, sofa-sofanya Versace, mobil-mobilnya build up semua. Terus saya datang mau kasih kado apa? Itu 2 minggu saya pikir kasih apa ya? Mau kasih ini dia sudah ada, kasih itu dia sudah ada semua. Karena orang ini bersama dengan saya cukup lama dalam pelayanan. Jangan bicara sudah berapa ratus juta yang dia persembahkan sebagai ucapan syukur. Jadi sekarang kan tinggal saya berpikir, saya mau datang tuh, masa cuma bawa kitab suci terus khotbah? Wah, ini pendeta bokamsia ini. Tidak tahu berterima kasih, saya bingung. Nah, begitu saya masuk kamar saya, ada tanda di pintu sebelah kanan. Ada benda yang kalau Bapak Ibu ke Israel, ada di setiap pintu rumah Israel, ada di setiap kamar hotel Israel di pintunya, ada benda yang 15 cm, 20 cm, miring dipasang. Saya punya satu gold. Ini emas. Saya congkel. Saya taruh di dos kado dan saya berikan. Ternyata itu membuat dia berpikir, apalagi yang mau saya berikan kepada Hans Jefferson. Saya pancingnya kena kan? Kalau teman sahabat begini kan kita boleh pancing memancing, nama Tuhan tidak boleh. Jadi saya pikir, ini saya mau kasih apa? Kan dia semua ada. Maka itu namanya mezuzah. Itu atasnya adalah Abraham, Ishak, Yakob, terus mahkotanya King David. Itu emas saya ambil, saya taruh kado, saya kasih. Pasti dia kalau ke luar negeri dia pusing mikir, bawain Pastor Hans Jefferson apa ya? Jadi kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, maka korban persembahan kita adalah mewakili hati kita. Maka saya katakan, kalau Tuhan mengasihi kita itu sudah sempurna. Tuhan tidak lebih lagi mengasihi kita. Kita yang lebih mengasihi Tuhan karena memang kita bertumbuh dalam kesetiaan. Tetapi kalau Tuhan sudah selesai, Dia sempurna mengasihi kita. Amin. Haleluya. Jadi semua yang Yesus kerjakan di Kalvari, di Golgota, itu sudah sempurna. Itu sudah selesai bagi setiap orang percaya. Maka sekarang adalah kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu namanya hubungan, relationship. Levelnya adalah bilateral.
kita hanya meresponi semua berkat terbaik, semua mujizat Tuhan yang diberikan kepada kita. Nanti hubungan yang ketiga, ini yang luar biasa. Hubungan yang namanya multilateral. Nah, kalau multilateral, firman-Nya berkata, olam. Jadi tidak lagi satu bangsa. Itu terang, olam itu bagi dunia. Maka Yesus berkata, kita adalah terang bagi dunia. Abraham diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Itu namanya multilateral. Itu dia menjadi berkat, dia menjadi terang, olam bagi semua orang. Saya tutup. Ini jam udah selesai. Minta 2 menit. Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Tutup dulu kitab suci. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Ini perhatikan baik-baik. Ada hubungan dengan relationship. Yohanes pasal 2 ayat 19. Ayat 19. Ya, saya khotbah akan mengajar kutip banyak hal. Jadi sabar sebentar. Yesus menjawab mereka. Jadi orang Yahudi bilang begini, beri tanda supaya kami percaya you are Mosiah bin David. Beri tanda supaya kami percaya engkau Mesias anak Daud, bukan Mesias ben Yosef. Itu kan yang bikin mereka tidak percaya. Mesias itu anak Yusuf. Anak Yusuf tukang kayu dari Nazaret. Kami tidak percaya. Beri kami tanda bahwa engkau Mesias anak Daud, kami percaya. Maka Yesus berkata begini, hancurkan bait suci. Wih, ekstrim. Tuhan Yesus buat sesuatu itu tidak umum loh, saudara. Bongkar bait suci. Dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Wow. Lalu ayat 20. Nah, 46 tahun tempat suci ini dibangun. Dan engkau akan mendirikannya hanya dalam 3 hari. Kami pulang dari Babel. Kami bangun pertanian. Kami bangun kota. Kami bangun bait suci. 46 tahun. Lalu Yesus bilang, bongkar, rubuhkan, aku yang bangun 3 hari. Keren kan? Nah, lihat apa artinya. Ayat 21. Namun yang Yesus maksudkan tempat suci itu adalah apa? Tubuhnya sendiri. Wow! Nanti hari Jumat, jemaat akan terima lehem and hagafen, roti dan anggur. Jemaat harus beriman. Aku terima perjamuan, aku pindah tempat. Jadi Yesus adalah bait suci, artinya Yeshua Hamakom. Yeshua tempat tinggal. Kan di Yesus yang bilang, aku adalah bait suci. Dan kalau Yesus adalah bait suci, maka semua jemaat YHS ada di dalam bait suci adalah Yesus Kristus. Pasti kita semua dipulihkan dan diberkati. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adalah tempat bait suci dan kita ada di dalam untuk selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah Prapaskah hari ini. Persiapkan seluruh jemaat bersama senior pastor Yusuf Hadi Suantoro pada hari Jumat akan datang, akan masuk dalam bait suci yang sempurna. Yeshua Hamakom, Yesus tempat tinggal itu, dan kami aman di dalam selama-lamanya. Di dalam bait suci sejati Yeshua Masiah, kami dipelihara, kami dilindungi, kami diberkati.
kami disembuhkan, kami dipulihkan, dan di dalam Kristus kami terima semua janji Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Raja kita. Sampai jumpa Geraha 3 dan 4.